Assalamualaikum, kembali dengan Armada 7 channel. Masih seputar Dus Nur. Walau banyak dikritik orang, tapi orangnya tetap kekeh, nggak tahu cara berpikirnya gimana. Lihat nih video ini. Ibaratnya kalau video ini walaupun pendek, tapi cukup apa? Cukup menggunduli pendapat-pendapat dan tafsir-tafsir ngawurnya Dus Nur. Lihat saja ini. Aja melu-melu sing ora jelas. Ana wong nafsirke ayat kok ngawur. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Siapapun hambanya Allah termasuk hewan, kalau dia takut kepada Allah berarti dia ulama. Anjing takut dengan Allah, dia ulama. Kambing takut dengan Allah, ulama. Cangkemmu nur. Ngawur ngaji ngendi ya. Ora isin karo pondok-pondok meranggen ya ora. Ngisi berarti seorang majelis ulama cabang Wedhus, majelis ulama cabang Pitik. Ngawur. Iki ki lak terjemahke piye, lak nafsirke kepiye? Padahal Kanjeng Nabi mun wanti-wanti man fassaral Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sing nafsirke Quran kuwi ngawur, sesuk bersiap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Ojo ngawur. Oke, ya kan? Video cuplikan pendek dari Gus Miftah. Ya, dua tokoh ini memang bisa dibilang apa? Banyak lempar pendapat di dunia maya. Yang satu ngawur, yang satu benar. Dus Nur itu merasa seperti mujtahid. Dia katanya mau berijtihad, padahal dalam Islam itu berijtihad itu banyak syaratnya. Tidak asal. Paling tidak apa, wawasannya luas tentang Al-Quran, tentang isi Al-Quran, banyak gitu loh. Paling tidak harus menguasai ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab lah jenisnya itu. Paling tidak juga menguasai ilmu usul fikih dan sejenisnya. Kalau asal ngaku berijtihad, nggak bener ini gitu loh. Berijtihad itu di dalam Islam ada syaratnya. Yang seperti ulil absar abdallah saja, cerdasnya seperti apa orang tahu. Walau cerdas begitu, masih banyak salah pahami orang. Padahal aslinya ulil absar abdallah itu ya dia tuh aswaja orang NU. Padahal permasalahannya orang-orang yang tidak suka ulil absar abdallah itu, mereka apa? Gagal paham dalam memahami apa itu liberal, apa itu cara pandang barat. Mereka gagal pahamnya di situ. Padahal ulil absar abdallah itu dia layak, ustaz itu jelas-jelas layak. Kalau Anda tahu bacaannya buku dia saja, mungkin jika Anda ngeliat minuman susu, belum Anda minum, Anda sudah enek dulu. Itu ibarat apa? Melihat buku-buku bacaan-bacaan ulil absar abdallah. Bagi orang seperti kita pasti enek, tapi bagi dia nyaman-nyaman saja buku segitu banyaknya dilahap. Lalu kembali ke Dus Nur, layak nggak dia itu berijtihad? Kan jelas dalam aswaja juga berijtihad itu tidak asal, setiap orang itu beda-beda. Kalau orang asal saja, dia tidak menguasai ilmu bahasa Arab, dia tidak menguasai ilmu fikih, lalu berijtihad serampangan, jadinya ya nggak benar, jadinya ya kacau. Padahal udah jelas Allah memperingatkan, bagi siapa saja yang menafsirkannya itu ngawur, neraka tempatnya. Itu udah jelas. Berijtihad itu kan memutuskan sesuatu hukum yang belum jelas posisinya dalam Al-Quran dan hadis, paling tidak kan begitu. Tapi memang harus ada syaratnya, dan syaratnya harus terpenuhi. Ya Dus Nur ini udah terpenuhi belum syaratnya? Masalahnya di situ. Yang penting kita hati-hati, jangan asal salah pilih, jangan asal salah nonton. Ulama betulan bagaimana, ulama yang tidak betulan bagaimana, ulama abal-abal bagaimana. Karena apa? Di akhir zaman itu memang banyak orang-orang yang muncul yang kelihatannya seperti ulama, tapi Anda lihat sendiri, Anda raba sendiri, betul nggak dia ulama? Betul nggak si ulama, si B, si J begitu? Begitu juga Dus Nur, Anda lihat, betul nggak dia ulama? Anda cerna sendiri saja. Emang riskan sekarang ini. Emang mungkin udah tandanya akhir zaman. Banyak orang asal nyeletuk
asal berkata seakan-akan dia seperti ulama. Banyak di dunia maya, di Facebook, di Twitter tuh banyak. Bahkan sekarang itu campur aduk, orang bicara politik, bicara agama, itu membingungkan. Orang politik bicara agama, orang agama bicara politik, campur aduk. Paling enak ya seperti saya ini, bukan politikus, bukan ulama, orang biasa saja. Bicaranya santai-santai aja begini. Nggak perlu pakai label-label yang aneh-aneh itu, tapi akhirnya apa? Menjadikan ramai, menjadi kontroversi, menjadi apa? Menjadi masalah. Di akhir zaman ini banyak orang berbicara kayak-kayaknya, seperti-sepertinya, paling high aja gitu kan. Tapi kenyataannya ada yang bicaranya serampangan, ada yang bicaranya ngawur, campur aduk. Sewaktu-waktu dia berubah jadi politikus, sewaktu-waktu dia berubah jadi ulama. Walau jadi politikus, jadi ulama sah-sah saja, dua-duanya juga bisa. Tapi kalau berbicara soal hukum harus jelas, jangan ngawur begitu. Raba diri dulu, udah betul nggak, udah pantas nggak, udah layak nggak. Misalkan saya ini beristihad sendiri, begitu. Kalau beristihad sendiri untuk diri sendiri mungkin nggak masalah. Nah, tapi kalau beristihad dilempar keluar ke ruang publik, ya jadi masalah. Karena apa? Didengar orang, dikonsumsi orang banyak. Lebih baik banyak belajar lagi, lebih baik banyak belajar lagi, baru bicara. Begitu. Oke, sampai sini aja. Wassalam.